Hai guys, welcome back again on my YouTube channel Apoteker Lani. Dan hari ini aku mau jelasin tentang cara pembuatan siya. Kayaknya kemarin ada yang terlupa deh. Jadi aku mau jelasin sekarang. Let's check out the video. If you found the one, you should never give her up. I think it's the way life changes when in love, yeah. I surround my soul with the positivity. That's why I don't worry about the things that I don't see, yeah. Jadi kemarin itu aku udah pembuatannya tuh udah loncat gitu ya, udah sampai visitasi siya gitu kan, visitasi untuk keperluan siya. Sebenarnya itu loncat, sebenarnya loncat. Jadi aku mau share dokumen apa saja yang diperlukan saat pembuatan siya. Kalau misalnya kalian nggak bisa nyimak di sini, nanti bisa follow Instagramnya AI Lamteng ini. Jadi di highlight yang sebelah sini ini udah ada berkas perizinan, tapi mungkin sekarang udah antara daerah beda gitu ya. Soalnya di Lampung ini belum pakai OSS kayak gitu. Kalau misalnya di daerah lain mungkin sudah pakai OSS. Jadi berkas perizinan yang diperlukan khususnya untuk pembuatan siya adalah jadi setelah SIPA terbit itu langsung ngurus pembuatan siya. Nah, siya ini pertama ke PTSP dulu. Nanti dari PTSP akan dikasih rekomendasi untuk penerbitan siya. Nah, penerbitan siya ini nanti ke dinas, dari dinas nanti balik lagi ke PTSP. Setelah dari dinas ini nanti akan dapat rekomendasi lagi. Nah, itu nanti balik ke PTSP, nanti akan terbit SIPA. Aku sekitar 2 minggu apa sebulan ya. Nah, itu emang agak lama sih kalau pembuatan siya, tapi nggak tahu ya, mungkin beda-beda tiap orang. Dipungut biaya? Oh, tentu tidak. Aku bacain berkas apa saja yang diperlukan untuk pengurusan siya. Yang pertama adalah, nanti aku taruh di sini kali ya. Yang pertama adalah surat permohonan yang ditujukan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu pintu kabupaten setempat, misalnya Kabupaten Lampung Tengah yang di sini ya, dengan materai 10.000 karena ini sudah 2021 mengacu pada peraturan Menteri Keuangan ya, kita harus pakai materai 10.000 kayak gitu. Selanjutnya nomor 2 adalah salinan fotokopi STRA yang dilegalisir oleh KFN. Nah, ini dengan menunjukkan STRA asli, cuma ditunjukin aja karena yang pertama itu STRA-nya kan sudah kepake untuk siya yang asli kan, jadi ini cuma kopinya aja. Yang ketiga adalah fotokopi ijazah apoteker. Nah, ini fotokopinya, jangan dikasih aslinya, oke? Yang keempat adalah fotokopi KTP apoteker. Selanjutnya adalah kelima, salinan NPWP apoteker. Tentunya semua ini yang masih berlaku ya. Yang keenam adalah dena bangunan apotik dan dena situasi apotik terhadap apotik lain. Jadi dena bangunan ini maksudnya di dalam bangunan itu nanti layoutnya tuh kayak apa gitu. Misalnya di depan itu mau dikasih etalase atau gimana, terus di belakang nanti rak-raknya ditaruh mana gitu, terus ruang racik di mana kayak gitu. Berapa sih jaraknya dari apotek 1 ke apotek di sekitarnya kayak gitu. Terus yang ketujuh adalah surat status bangunan dan dalam bentuk akte hak milik, sewa atau kontrak. Jadi ini harus disiapkan surat sertifikat bangunan atau sertifikat tanah kayak gitu. Sama kayak apa ya, kemarin tuh aku kayak ngasih itu kan sertifikatnya misalnya bukan nama kita gitu. Nah, nanti minta ke apa ya, ke kampung gitu, namanya apa, minta ke kampung menunjukkan bahwa kayak ada surat kuasa gitu bahwa bangunan tersebut milik kita gitu, sudah dikasih ke kita kayak gitu. Terus yang ke 8 daftar ketenagaan apotik dengan melampirkan fotokopi ijazah, STRA, SIPA. Kalau misalnya itu apoteker, kalau misalnya ada AA-nya berarti disertakan STRTTK dan SIKTTK kayak gitu, SIATTK.
SITTK ya, SITTK. Jadi memang harus ada TTK-nya yaitu. Yang ke-9, daftar alat perlengkapan apotik terperinci. Di sini ada tulisan terperinci, berarti semua yang ada di apotik itu dimasukkan ke dalam daftar. Mungkin nanti aku akan kasih contoh punya aku bentuknya seperti apa di sebelah sini. Nanti biar bisa kalian contoh gitu ya. Nah, sekarang yang ke-10, sudah ya. Yang ke-10 adalah surat pernyataan dari apa itu adalah apoteker pengelola apotik bahwa tidak bekerja tetap pada perusahaan farmasi lain dan tidak menjadi apotik pemegang SIA di apotik lain. Jadi maksudnya ini bukan yang SIPA 1, 2, 3 itu bukan, tapi cuma boleh satu sarana yang memiliki SIA kayak gitu. Jadi kalau misalnya sudah apotik, ya yang lain nggak boleh apotik lagi kecuali dia tuh apotik sebagai APIN, itu boleh. Kalau misalnya dia apotik sebagai APJ, dia mau bikin lagi apotik sebagai APJ itu tidak boleh. Nah, kalau misalnya dia mau apotik terus APJ klinik atau rumah sakit itu boleh kayak gitu. Kalau kliniknya rawat jalan sih juga masih boleh. Selanjutnya itu tadi surat yang tadi itu dikasih materai. Materainya kalau sekarang 10.000 ya. Terus nomor 11, surat izin atasan bagi pemohon PNS, anggota TNI, dan karyawan instansi pemerintah lain. Surat izin atasan ini mungkin untuk yang SIPA 2 juga bisa ya, bahwa atasan sudah mengizinkan yang bersangkutan untuk bekerja di sarana yang akan memiliki SIA gitu. Yang ke-12 adalah surat pernyataan apoteker dan pemilik modal tidak terlibat pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang obat dengan materai lagi 10.000. Nah, di sini memastikan bahwa tidak pernah terlibat dalam pelanggaran peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan obat kayak gitu ya. Nomor 13, asli atau fotokopi surat izin apotik lama untuk perpanjangan dan penutupan apotik. Kalau yang baru nggak perlu, tapi kalau misalnya yang lama ingin memperpanjang itu boleh ditambah fotokopi atau aslinya mungkin ditunjukkan surat izin apotik yang lama, atau bisa juga dilampirkan karena kan nanti akan diganti yang baru. Yang ke berapa tadi? Selanjutnya aja ya, surat rekomendasi dari PCIAI Kabupaten setempat gitu. Nah, ini surat rekomendasi perlu, jadi makanya waktu ngurus SIPA jangan lupa difotokopi surat rekomendasinya itu. Selanjutnya, jadwal praktik apoteker yang ditandatangani oleh PSA. Kalau misalnya PSA sendiri ya berarti ditandatangani sendiri bahwa akan memenuhi jadwal praktek yang sudah disepakati ya gitu kan. Terus selanjutnya, surat rekomendasi dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang tadi. Makanya kita pertama harus ke PTSP, selanjutnya setelah ke PTSP baru ke dinas kayak gitu. Itu maksudnya kenapa kita harus ke PTSP dulu, karena nanti akan dapat surat rekomendasi. Nah, kalau di Lampung Tengah ini ditambahin sama SPPL, yaitu surat pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup. Nah, kemarin ini aku kayaknya masih ada di videonya, nanti kalau misalnya ada aku sampaikan. Nah, ini aku menghabiskan biaya 200.000. Kenapa 200.000? Karena mereka katanya nggak bisa turun ke lapangan, jadi diganti dengan 200.000 ini untuk uang jalannya gitu. Nggak masalah sih. Nah, tapi nanti suatu saat mereka akan datang ke apotik kita untuk mengecek apakah sudah ada MOU-nya dengan pihak ketiga atau puskesmas gitu. Nah, apa fungsi SPPL ini? Karena sekarang itu pengelolaan obat itu sudah masuk ke limbah gitu ya, limbah yang limbah berbahaya ya, kalau nggak salah B3. Kalau misalnya mau buang obat harus melalui pihak ketiga yang mengelola limbah obat atau bekerja sama dengan puskesmas setempat untuk memusnahkan obatnya gitu. Itu terus apa lagi ya? Ya udah itu aja. Setelah itu biasanya sih nunggu jadwal visitasi. Kalau sudah visitasi baru deh
sianya keluar gitu. Kalau masalah visitasi nanti ada di video yang kemarin ya, itu udah perlengkapan persiapannya apa saja ada di situ, dan semuanya tuh sebenarnya bisa kita lihat apa yang harus disiapkan tuh ada di Permenkes nomor 9 ya tahun 2017 kalau nggak salah. Di sini aku juga mau rekomendasiin buku yang isinya adalah peraturan perundang-undangan. Kan nanti kan waktu pas visitasi tuh butuh bukti peraturan perundang-undangan. Nah, di buku ini sudah ada peraturan perundang-undangannya. Nama bukunya adalah apa nih? Tantangan dan Solusi Praktek Profesi Apoteker di Apotik. Nah, di sini sudah ada semua. Ini si Pak Kombes Pol Dr. Andes Mufti Jusnir APT MSI. Nah, semuanya tuh ada di sini. Aku semua baca dari sini, yang aku lengkapi juga dari sini. SP ngikutin sini. Pokoknya tentang narkotika juga ada di sini. Ini tuh lengkap. Kalau mau tahu tentang apotik, peraturan apotik ya. Nah, ini referensinya aja banyak banget kayak gini. Biasanya sih aku lebih lihat ke yang Permenkes nomor 9 tahun 2017 tentang apotik, karena di situ ini halaman berapa ya? Coba aku lihat dulu. 174. Nah, di halaman 174 ini kan kayak gini kan, ini bisa baca sendiri lah. Tapi yang penting itu adalah di bagian sarana dan prasarana. Nih, harus lihat yang ini. Terus sarana dan prasarana di pasal 7 itu sarana kita tuh harus memenuhi apa aja. Nih, di sini ada. Kalau aku udah garisin kayak gini. Ada penerimaan resep, pelayanan resep dan peracikan, penyerahan sediaan farmasi dan alkes, konseling, penyimpanan sediaan farmasi dan alat kesehatan, arsip. Terus prasarananya kayak instalasi air bersih, instalasi listrik, sistem tata udara, sistem proteksi kebakaran. Terus di sini harus ada tempat pelayanan kefarmasian. Di situ ada alat-alatnya, meliputi rak obat, alat racikan. Nah, itu kan banyak ya. Tapi bisa lihat sendiri. Nah, untuk lebih mudahnya bisa lihat di halaman terakhirnya. Di situ ada pemeriksaan. Nah, di sini kan ada checklistnya. Nah, itu nanti di checklist sendiri kira-kira di apotik teman-teman udah ada apa aja gitu. Kayak misalnya nih timbangan miligram atau timbangan gram gitu. Kalau misalnya aku kan di sini sudah boleh pakai timbangan digital ya, jadi cukup pakai timbangan digital saja karena di timbangan digital itu sudah ada miligram dan gram gitu. Terus nih teman-teman, pokoknya checklist ini yang kalian lihat ya, apakah sudah lengkap gitu. Ini untuk persiapan visitasi dari dinas kesehatan karena mereka akan melihat ini gitu. Kalau misalnya didatengin sama dinas kesehatan mungkin nanti akan lebih ini ya, lebih detail gitu mereka melihatnya gitu. Kayak di yang kemarin aja aku yang cuma online aja sedetail itu, gimana kalau misalnya di visitnya yang beneran ke lokasi gitu. Jadi hari ini aku mau ngambil SPPL di Dinas Lingkungan Hidup. SPPL ini nih salah satu persyaratan yang harus dilengkapi waktu visitasi SIA. Jadi harus ada. Untuk yang di sini sih, tapi nggak tahu di tempat lain. Mungkin yang tempat lain sudah ada, karena untuk di daerah aku ini adalah peraturan terbaru ya. Kemarin itu syaratnya aku kayak ngumpulin berkas surat permohonan ke Dinas Lingkungan Hidup bermaterai, terus SIUP, TDP sama IMB. Aku tambahin SIPA deh kayaknya kemarin itu. Udah deh. Terus aku masukinnya kan hari Jumat. Ini hari Kamis minggu depannya. Ini udah jadi. Cuma katanya aku ada satu berkas yang belum dilengkapin. Ada formulir yang harus diisi di sana. Kemarin tuh kan waktu hari Jumat nggak ketemu sama yang ngurus, jadinya aku kayak nitipin aja gitu. Nah sekarang karena udah
jadi dihubungin sama ibunya, terus ternyata aku ada satu dokumen yang kurang, yaitu form gitu. Terus kata temanku juga itu bawa materai, jadi aku hari ini mau bawa materai. Nanti harus pakai materai atau enggaknya kita lihat nanti ya. Wah, hujan. Oke guys, aku rasa udah cukup penjelasan dari aku terkait apotik aku dan update tentang apotikku. Jangan lupa di like, comment, dan subscribe channel YouTube Apoteker Lani ini. Share aja ke teman-teman kalian, siapa tahu teman kalian membutuhkan dan informasi dari aku ini ya. Oke, terima kasih sudah menonton. See you at my next video.